Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi yang memiliki ketinggian 42 meter ini didirikan oleh Raja Wisnu dari Wangsa Sailendra pada 770 Masehi dan selesai pada 842 Masehi. Bangunan yang sempat masuk dalam 7 keajaiban dunia ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada 1814, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang ternyata hasil akulturasi kebudayaan Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Kebudayaan Indonesia tampak dari bentuk punden berundak-rundak. Candi ini berbentuk punden berundak yang terdiri dari 9 teras bertumpuk yang mencakup 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 pelataran berbentuk bundar. Di atasnya terdapat stupa utama terbesar yang memahkotai monumen ini. Stupa tersebut dikelilingi oleh 3 barisan 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Sementara pada bagian dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief yang indah. Candi Borobudur dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Sampai saat ini, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan dan setiap tahunnya dijadikan tempat untuk memperingati Trisuci Waisak oleh umat Buddha dan seluruh penjuru dunia. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semakin belukar sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mendang ke kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Tidak dapat dipastikan apakah faktor ini yang telah menyebabkan Borobudur ditinggalkan, akan tetapi beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini. Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 oleh Empu Prapanca. Dalam naskahnya Nagara Keretagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit, ia menyebutkan adanya wihara di Budur. Selain itu, Sukomo pada tahun 1972 juga mengajukan pendapat populer bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Setelah Perang Inggris dan Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa di bawah pemerintah Britania atau Inggris pada kurun 1811 hingga 1816. Thomas Stamford Raffles mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno dan membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa yang mengumpulkannya dari penjumpaan dengan rakyat setempat. Dalam perjalanannya keliling Jawa, pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya sebuah monumen besar jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu dan mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur
Belanda untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan, Cornelius berserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Sejarah Candi Borobudur berlanjut dengan proses pemugaran. Pada tahun 1900 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Dibentuklah komisi yang terdiri atas 3 penjabat yang meneliti monumen ini yang terdiri dari seorang sejarawan ini bernama Brandes, seorang insinyur dan tentara Belanda bernama De Door Van Elf dan insinyur ahli konstruksi bangunan Departemen Pekerjaan Umum bernama Van de Kamer. Pemugaran candi dilakukan dengan memperhatikan banyak hal. Hal-hal yang dilakukan antara lain adalah perbaikan sistem drainase, pengaturan sudut bangunan, pemindahan batu yang membahayakan, penguatan pagar langkan pertama, dan pemugaran beberapa relung, gerbang, stupa, dan stupa utama. Bentuk bangunan Candi Borobudur. Bangunan Candi Borobudur dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Kamadhatu, Rapadatu, dan Arupadatu. Kamadhatu adalah tingkatan paling bawah pada Candi Borobudur disebut Kamadhatu, yang menggambarkan kehidupan manusia di dunia yang penuh keburukan, nafsu, dan bergelimang dosa. Bagian ini sebagian besar tertutup tumpukan batu yang diduga digunakan untuk memperkuat konstruksi candi. Rupadatu atau bagian tengah melambangkan kehidupan manusia yang telah terbebas dari hawa nafsu, namun masih terikat dengan hal-hal bersifat duniawi. Bagian ini terdiri dari 4 undak teras berbentuk persegi yang dindingnya dihiasi relief, sedangkan pada pagar langkan terdapat sedikit perbedaan rancangan yang melambangkan peralihan dari Kamadhatu menuju Rupadatu. Arupadatu atau tingkatan atas melambangkan kehidupan religius dan spiritual tertinggi yang mengagungkan perdamaian penuh keselamatan jiwa. Tingkatan ini menggambarkan kehidupan Sang Buddha yang telah mencapai kesempurnaan karena berani meninggalkan kehidupan dunia untuk menggapai pencerahan. Oleh karena itu, dindingnya sama sekali tidak dihiasi relief. Arupadatu terdiri dari 3 pelataran berbentuk bundar dan stupa paling atas yang besar. Relief Candi Borobudur. Pada Candi Borobudur ditemukan relief-relief yang indah yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha Gautama. Selain itu, terdapat relief yang menggambarkan suasana alam yang ramai, perahu bercandik, bangunan tradisional Nusantara, dan masih banyak lainnya. Bahkan Borobudur diyakini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Relief-relief tersebut terdapat di hampir semua tingkatan dinding candi, kecuali pada Arupadatu. Pahatan relief pada dinding Candi Borobudur termasuk ke dalam jenis seni rupa murni, yang artinya tercipta untuk menikmati keindahan dan keunikannya saja. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.